Menyapa Siang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya data akurat dan terintegrasi sebagai dasar seluruh kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi dalam DTSEN. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Veronica Tan menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Hal itu untuk memastikan korban mendapat perlindungan dan pelaku dihukum setimpal. Pemerintah Kamboja akan mendeportasi 107 WNI dari negaranya. Ratusan WNI itu merupakan pekerja online scam atau penipuan online yang terjaring razia di kawasan Tuol Kork, Phnom Penh. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di portal kami rri.co.id. Indonesia Menyapa Siang terus hadir untuk Anda. Saatnya sekarang saya, Esti Sulistya, akan hadirkan untuk Anda program Dialog Interaktif. Saatnya kita ikuti Dialog Kementerian Kebudayaan dengan tema Perkembangan Gerakan Perempuan Penghayat di Indonesia. Ya, Gerakan Perempuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia memasuki fase penting dalam sejarahnya. Dalam 5 tahun terakhir terlihat peningkatan representasi perempuan penghayat dalam ruang publik, mulai dari pendidikan, pengelolaan ritual, kepemimpinan komunitas, hingga advokasi hak sipil. Nah, momentum ini dipengaruhi dengan sejumlah faktor, termasuk seputar keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 yang mengakui penghayat dalam kolom KTP, kemudian ada perkembangan regulasi sekolah inklusif, serta semakin kuatnya jaringan perempuan lintas organisasi kepercayaan. Ya, tapi tentu bukan tanpa tantangan, karena masih saja perempuan penghayat dihadapkan pada stigma sosial, keterbatasan akses pendidikan formal tentang kepercayaan, dan juga beberapa problematika lainnya. Padahal sejarah mencatat bahwa perempuan selalu menjadi penjaga terhadap nilai-nilai keseimbangan, penyembuh, pemelihara ritual, dan juga penggerak kebudayaan lokal di banyak aliran kepercayaan Nusantara. Nah, bagaimana peran, kepemimpinan, kontribusi sekaligus masa depan Gerakan Perempuan Penghayat dalam perspektif 3 narasumber kami? Ya, dalam edisi kali ini, perkembangan Gerakan Perempuan Penghayat Indonesia, kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan dulu, sudah hadir di studio Pro 3 RRI, ada tokoh perempuan dari Sabta Dharma, Ibu Dian Jenny Esos. Bu Dian, apa kabar? Kabar baik Mbak Esti, salam selamat sehat. Sore, salam sehat. Rahayu. Rahayu. Oke, kemudian kita juga bersama dengan tokoh perempuan dari budidaya, ada Ibu Rela Susanti STM SOS. Bu Rela, salam sehat, Rahayu. Salam sehat, Rahayu. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Dr. Akol Firdaus SAG Mhum, akademisi dari UIN Tulungagung, yang nanti akan tersambung melalui Zoom meeting bersama kita. Ya, tapi harus kenal dulu nih sama ibu-ibu cantik nih. Ya, Mbak Dian Jenny sehari-harinya tinggal di? Saya tinggal di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Kiprah Anda di Surabaya? Di organisasi Sabta Dharma, saya sebagai ketua organisasi Persada, Persatuan Warga Sabta Dharma di Kota Surabaya. Saya juga penyuluh kepercayaan yang mengampu sekitar 17 siswa di Surabaya. Kemudian ada banyak penggerak untuk atau sangat aktif di urusan bagaimana perempuan menjadi aktor untuk toleransi gitu, Mbak Esti. Oke. Jadi Anda sengaja datang ke Surabaya untuk berbincang bersama kami siang hari ini. Betul. Terima kasih banyak. Betul, terima kasih Sudah betul-betul meluangkan waktu. Iya. Ya. Kemudian narasumber kami yang lainnya adalah Bu Rela Susanti STM SOS, tokoh perempuan budidaya. Ini kan tak kenal maka tak sayang, harus kenal dulu biar sayang nih. Kalau Bu Rela sehari-harinya tinggalnya di? Saya tinggal di Bandung, Mbak. Di Bandung. Kemudian di budidaya? Ya, di budidaya saya kebetulan dimandat menjadi ketua Wanoja Budidaya. Itu divisinya perempuan di organisasi kami budidaya. Jadi kami banyak saya sendiri banyak melakukan
upaya untuk pemberdayaan perempuan di organisasi kami. Baik, tapi sebenarnya secara umum bagaimana sih posisi kondisi, termasuk mungkin juga gambaran tentang berapa banyak jumlah perempuan yang kemudian ada di penghayat. Saya minta ceritanya ke Mbak Dian dulu ya. Di Sabta Dharma misalnya seperti apa? Untuk berapa jumlah realnya itu kami belum bisa menggambarkan secara detail. Tapi kemungkinan kalau di Surabaya sekitar ada 1.500 penganut kepercayaan perempuannya dari Sabta Dharma. Sebab ada banyak hal yang mungkin mereka belum mampu atau belum mau menunjukkan identitas dan jati dirinya sebagai bagian dari kepercayaan. Seperti itu. Ya, karena masih ada tadi stigma. Ya, masih ada stigma, masih ada peminggiran, dan dalam ruang sosial mereka juga memiliki rasa kurang percaya diri karena kepercayaan itu belum dikenal atau dianggap masyarakat bukan bagian daripada agama. Oke. Kalau penghayat di budidaya yang perempuan gimana nih, Ibu Burela? Kalau sama seperti Bu Dian, sebetulnya untuk jumlah real kita masih menginput data sampai saat ini belum selesai. Cuman mungkin untuk perempuan budidaya lebih banyak di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat itu. Sekitar itu saja sih. Oke. Tapi seperti apa sih sebenarnya posisi perempuan kalau dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bu Rela? Peran kami itu sebenarnya banyak ya. Kalau di organisasi ada peran sebagai, kami mempunyai peran sebagai penjaga tradisi, pewaris tradisi yang harus bisa menurunkan atau mentransformasikan ajaran kami itu ke anak-anak kami sehingga proses regenerasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian peran kami di organisasi juga ada yang sebagai sesepuh, dilihat dari latar belakang beliau itu, apakah kiprah beliau di organisasi sudah cukup lama, itu bisa dikatakan sesepuh atau penasehat. Kemudian kami juga di organisasi bisa juga berperan sebagai pengambil kebijakan kalau dia dianggap mumpuni, punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin di organisasi itu. Kemudian kami juga punya peran penyeimbang di organisasi yang di mana budaya patriarki dan budaya atau gaya kepemimpinan di organisasi itu kan banyaknya lebih ke gaya kepemimpinan maskulin ya, yang lebih statis, tidak fleksibel dan mengedepankan rasionalitas gitu. Kalau perempuan kan lebih mengedepankan empati, rasa ya, dikedepankan rasa. Nah, ini kami punya peran sebagai penyeimbang di organisasi itu sebetulnya. Oke. Nah, kalau perjalanan perkembangan peran perempuan di Sabta Dharma, gambarannya gimana ini? Gambaran untuk peran perempuan di Sabta Dharma sih hampir sama kayak di budidaya. Jadi perempuan adalah basis utama bagi pendidikan karakter anak-anak, sehingga perempuan memiliki dominasi yang lebih daripada laki-laki. Sehingga di dalam komunitas Sabta Dharma itu ada sanggaran anak-anak yang itu memang dikelola dan perempuan yang mengelola itu, sehingga setiap anak-anak di Sabta Dharma mulai dari mereka usia 5 tahun sampai 13 tahun yang masih dianggap anak-anak itu mendapatkan pendidikan budi pakarti. Kemudian perempuan juga memiliki peran yang sangat dominan sebagai garda terdepan untuk nilai-nilai kearifan lokal, utamanya kepada budaya. Kemudian yang selanjutnya adalah perempuan juga memiliki kapasitas untuk bisa menjadi pimpinan spiritual di Sabta Dharma seperti itu, karena di dalam ajaran Sabta Dharma peran perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan, karena di dalam ajaran kami laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang sama dan kedudukan yang sama di mata Tuhan. Jadi perempuan juga bisa menjadi tokoh spiritual di dalam ajaran Sabta Dharma. Oke. Jadi tidak kemudian istilahnya dianggap sebagai kaum yang istilahnya mungkin ya lemah gitu ya. Iya, tapi justru tidak termarginalkan, tapi mereka punya posisi dan posisi yang sama, yang setara. Termasuk pemimpin-pemimpin di penghayat di masing-masing ini juga begitu. Saya kira hampir di semua ajaran kepercayaan itu tidak pernah ada pembedaan antara peran laki-laki dan perempuan. Mereka sama dan setara. Kalaupun itu kemudian ada, itu bukan karena nilai ajaran, tapi budaya patriarki yang menginfiltrasi di dalam kehidupan dan nilai-nilai ajaran yang kemudian itu berkembang seperti itu. Oke.
Seperti apa sih sebenarnya kontribusi perempuan, karena tadi sempat disinggung bahwa perempuan itu juga menjaga ritual, kemudian ada juga akses misalnya peran di bidang pendidikan, penjaga ritual misalnya. Contoh konkretnya nih, Bu Rela. Kalau saya di keluarga selalu membiasakan ketika kami mengadakan ritual itu menyertakan anak-anak. Secara tidak langsung saya mendidik anak melalui praktek yang saya lakukan sehari-hari. Jadi tidak melulu melalui ucapan atau perkataan, tapi saya ajarkan anak-anak lewat perbuatan. Apa yang ibu bapaknya lakukan itu yang kami ajarkan ke anak-anak kami. Jadi secara tidak langsung saya mendidik anak-anak untuk ibu bapak saya juga dulu kalau misalnya ada apa-apa melakukan ritual seperti ini. Dengan begitu harapannya diharapkan anak-anak bisa tertanam dalam pikirannya sehingga bisa dilaksanakan dan dilakukan kemudian turun-temurun gitu oleh anak turunan kami. Itu peran yang khusus diambil perempuan atau sebenarnya dilakukan laki-laki dan perempuan? Iya. Laki-laki dan perempuan melakukan peran yang sama ya. Oke. Tapi kan kadang kalau urusan pendidikan itu biasanya ibu nih. Iya. Apakah gitu juga? Jadi kayak perempuan punya beban yang lebih dalam tanda petik itu. Betul Mbak Esti, karena perempuan adalah ibu bagi anak-anak ya. Jadi memang secara kodrati perempuan itu memiliki dominasi pendidikan untuk membangun karakter anak-anak itu lebih daripada laki-laki gitu. Sehingga di dalam ajaran kami pun tuntunan itu pimpinan spiritual tertinggi itu juga tidak hanya batasannya hanya untuk laki-laki, tetapi perempuan juga bisa menjadi tuntunan yang memegang peran tertinggi di dalam acara ritual-ritual kepercayaan di Sabta Dharma. Misalnya ritual apa yang bisa dipimpin oleh perempuan? Jadi acara-acara sanggaran itu kan ada pasujutan, kemudian memberikan isian-isian rohani, itu dilakukan oleh perempuan juga. Oke. Jadi ini juga dilakukan di budidaya, sama perempuan juga? Kalau kami contohnya misalkan ada dalam upacara perkawinan itu namanya ngeyek sirih. Ngeyek sirih itu upacara yang dilaksanakan sehari sebelum prosesi jatuh kerami atau akad nikah kalau di umat muslim ya. Nah itu prosesi ngeyek sirih itu biasanya yang mengisi itu perempuan. Isinya kegiatan itu adalah memberi petuah atau wejangan ke calon mempelai yang besok akan menikah gitu. Itu biasanya pemimpinnya perempuan gitu. Ini malah saya baru dengar nih. Termasuk pemuka kepercayaan yang mengawinkan itu juga bisa. Juga bisa perempuan. Kalau dia memiliki kapasitas untuk menjadi pemuka, maka bisa. Itu ada kayak ujiannya gitu? Apa tes atau proses apa gitu untuk seorang perempuan bisa menjadi tentu itu dilihat dari kapasitas kepribadian, sikap, perilaku, dan kemudian kematangan untuk apakah ini mampu untuk menjadi pemuka, tentu dengan tanda kutip rekam jejak yang bagus. Gitu. Oke. Jadi kalau kemudian di luar sana sering banyak istilah menuntut kesetaraan gender itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada, jauh sebelum booming hari ini kesetaraan gender, leluhur kami sudah mengajarkan itu dari awal. Seperti kalau di istilah Sunda itu ya, ada istilah yang disebut yang dikatakan ibu bumi, bapak angkasa, ibu agung, rama agung, ibu nungandung, bapak nungayuga. Itu kan menjelaskan kepada kita bahwa leluhur kami itu sudah menempatkan laki-laki dan perempuan itu setara, tidak ada bedanya gitu. Oke. Jadi perempuan tidak sekedar dapur, sumur, dan kasur. Iya, tidak sekedar itu saja, tapi punya peran yang lebih untuk bisa sama, setara, dan memberikan kontribusi terbaiknya. Bentuk-bentuk penghormatan terhadap perempuan itu misalnya dengan cara seperti apa? Bentuk penghormatan terhadap perempuan, saya kira kalau di dalam ajaran Jawa, misalnya ya, memberikan tempat duduk misalnya kepada perempuan, silakan perempuan yang di depan. Itu juga bagian dari penghormatan bahwa kalau di luar negeri mungkin first ladies ya, ladies seperti itu. Kemudian ibu adalah tokoh atau panutan bagi putra-putrinya. Itu juga bagian dari penghormatan kita terhadap perempuan, karena perempuan adalah perawat kehidupan seperti itu. Dan di ajaran Sabta Dharma sendiri, penghormatan terhadap perempuan itu ditinggikan karena perempuan itu melahirkan dan kemudian merawat dari putra-putri kita. Oke.
Tapi untuk sampai pada posisi ini sebenarnya butuh perjuangan panjang tidak? Butuh Bu Diah? perjuangan yang sangat panjang. Ya. Nah, kalau cerita perjuangan itu kan pasti banyak cerita serunya gitu. Ada pengalaman-pengalaman seperti apa? Iya, jadi pengalaman itu banyak sekali Mbak Esti, tantangan-tantangan kami jadi perempuan penghayat, utamanya dalam konteks keyakinan ya. Karena kita tahu sendiri bahwa keberadaan penghayat itu belum banyak dikenal dan masih tanda kutip ada masih stigma, kemudian ada peminggiran yang kami belum bisa sama seperti kawan-kawan yang lainnya. Tentu ini menjadi tantangan yang cukup krusial, tetapi dari tantangan itu kami belajar bagaimana saling menguatkan kemudian di dalam organisasi perempuan, baik itu di komunitas atau di organisasi payung nasional perempuan yang ada namanya Puan Hayati. Itu kami melakukan banyak pelatihan-pelatihan dan workshop untuk menambah kapasitas dan sumber daya perempuan sehingga perempuan tidak lagi merasa rendah diri ketika berada dalam ruang lingkup sosial atau masyarakat. Ya, di ruang publik ya. Iya, betul. Oke. Cerita dari Mbak Rela, Bu Rela? Tantangan kita sebagai perempuan di internal, kami masih bergelut dengan stigma negatif sih sebetulnya Mbak. Stigma apa saja misalnya itu? Kita luruskan sekaligus sore ini. Jadi banyak juga masyarakat yang menganggap karena kami penghayat kepercayaan itu sangat dekat dengan sesajian, dengan bakar kemenyan gitu. Itu banyak dibiaskan oleh media, film dan sinetron terutama ya, yang mensosokkan atau menggambarkan yang pakai kampret, yang pakai kebaya, yang bakar kemenyan itu adalah tokoh jahat. Jadi ini menggiring secara tidak langsung opini masyarakat bahwa ketika melihat ritual yang dilakukan oleh penghayat, oh ini orang jahat. Nah itu berdampak sekali kepada kami para penghayat kepercayaan di Indonesia khususnya. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan yang pernah dialami? Iya, kemudian kan kami banyak di stigma syirik, musyrik, klinik, animisme, dinamisme gitu. Kemudian setelah itu, dan ini berdampak ke pemenuhan hak-hak kami ya di instansi-instansi pemerintah. Di pusat mungkin sudut pandangnya sudah clear, tapi kan di daerah belum semua punya perspektif keberagaman dan belum tahu juga eksistensi penghayat kepercayaan itu apa. Ini yang kemudian jadi hambatan kami. Nah, bagaimana kemudian Anda dan kawan-kawan para penghayat perempuan terutama menjawab hal-hal semacam itu? Kami banyak melakukan sosialisasi edukasi di ranah-ranah publik, seperti kita juga banyak melakukan media campaign ya tentang keberadaan penghayat kepercayaan, keberadaan perempuan penghayat kepercayaan. Kita juga membangun jejaring dengan lintas komunitas, lintas agama. Kemudian kita juga sering melakukan program-program pelatihan capacity building yang kemudian itu bisa membuat para perempuan banyak bersuara, banyak kemudian percaya diri untuk menyatakan identitas dia sebagai penghayat kepercayaan. Ya, meskipun sebenarnya kalau di Indonesia kan ada beragam ya Bu Dian ya. Iya. Ada Sabta Dharma, ada budidaya dan juga banyak di Ada Toba. 170 organisasi. 170-an ya. Nah, bagaimana kemudian karena mungkin tadi ceritanya kan sebenarnya perlakuan atau stigma itu masih hampir sama dilakukan oleh hampir semua penghayat. Bagaimana kemudian sebagai perempuan punya gerakan bersama untuk menepis stigma-stigma itu? Ya, jadi awalnya adalah penyusutan sendiri, penyusutan warga penghayat kepercayaan. Nah, di awal itu kami berjuang masing-masing di komunitas perempuan ini. Tapi kemudian kami penting untuk menyatukan satu kekuatan bersama untuk melahirkan organisasi payung secara nasional yang kemudian ini mengkolaborasikan seluruh kekuatan perempuan dari setiap komunitas untuk membangun suatu kekuatan bersama, saling mendukung, saling mensupport, dan kami saling berbagi, juga saling memberi pengetahuan untuk bisa menambah kekuatan dan kapasitas dari kawan-kawan perempuan. Dan itu terlahir di tanggal 13 Mei 2017, dan hari ini kami sudah memiliki 10 provinsi, ya, tempat kerja organisasi di 10 provinsi, kemudian di 42 kota kabupaten. Ada banyak yang kami kerjakan di situ, bagaimana membangun kekuatan perempuan melalui berbagai penyuluhan, seminar dan workshop, sampai kepada public speaking, kepemimpinan perempuan, sampai kepada pelatihan hak asasi manusia. Itu yang membekali mereka untuk kemudian memiliki rasa percaya diri untuk memberikan kontribusi yang terbaik, baik di komunitasnya
maupun di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga banyak yang aktif di kader lingkungan seperti itu, Mbak Esti. Jadi capacity buildingnya ya, tiap perempuan dikuatkan dari dalam. Dikuatkan. Tapi setelah kemudian mendapatkan materi-materi itu, penguatan-penguatan semacam itu, hasilnya gimana? Progresnya seperti apa? Hasilnya cukup bagus dan cukup signifikan karena lahir para pionir-pionir dari perempuan penghayat yang kemudian mereka memiliki jejaring yang cukup luas sehingga mampu menggemakan dan menyuarakan hal-hal yang terkait dengan keyakinan penghayat kepercayaan, kemudian ikut terlibat di dalam perumusan undang-undang untuk perlindungan anak dan perempuan, kemudian juga menjadi penyuluh kepercayaan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan penghayat kepercayaan. Nah, ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh teman-teman di penghayat perempuan terutama. Tapi sebenarnya apa sih hal yang sangat khusus gitu ya? Bukan kemudian mencari perbedaan, tapi apa yang khusus gitu ya, bisa menjadi pembeda dalam tanda petik apa yang Anda dan kawan-kawan lakukan dengan organisasi masyarakat atau organisasi sosial pada umumnya ini, Bu Rela? Yang secara khusus kami tuh masih bergelut dengan sosialisasi edukasi tadi terkait stigma tadi, penghapusan stigma negatif itu kami sangat masih bergelut di situ. Sementara orang lain sudah bergerak berjalan jauh karena sudah difasilitasi negara dengan penuh, kami masih berjuang untuk mendapatkan kesetaraan. Itu sih yang paling membedakan antara organisasi penghayat dengan yang lainnya. Kesetaraan apa yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Kesetaraan perlakuan dari pemerintah. Misalnya? Perlakuan dan pengakuan, karena peluang dan kesempatan yang kami dapatkan itu tidak sebanyak peluang dan kesempatan yang didapatkan oleh kawan-kawan kami agama lain, dari organisasi agama lain. Bu Dian, misalnya perlakuan-perlakuan apa yang sebenarnya masih Anda perjuangkan bersama kawan-kawan penghayat perempuan? Iya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Bu Rela. Jadi pengikutsertaan kami sebagai bagian dari komunitas agama dan kepercayaan itu seringkali kami tidak dilibatkan. Nah, ini juga perlakuan yang menurut kami ada diskriminasi. Kemudian stigma di dalam masyarakat yang masih melihat kami itu sebelah mata ya. Oh, ini bukan bagian daripada agama, sehingga sering ada kegiatan yang beberapa informasi dari kawan-kawan di daerah, utamanya di daerah Mbak, itu masih dipinggirkan, tidak dilibatkan. Kemudian secara gestur, karena seringkali kita berkumpul tidak memakai hijab, kemudian sikap-sikap yang kurang bersahabat itu ditunjukkan kepada kami. Nah, ini bagian dari hal-hal yang tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana mental kami bisa lebih kuat dan kokoh untuk memegang keyakinan ini tidak tergerus oleh sikap-sikap intoleransi. Jadi lebih tepatnya intoleransi itu masih tinggi di dalam kehidupan masyarakat kita dan stigma terhadap penghayat memang belum sepenuh-penuhnya menjadi lebih baik walaupun kita sudah banyak melakukan sosialisasi. Tapi ini memang butuh perjuangan yang lebih panjang untuk terus melakukan gerakan-gerakan sosial utamanya supaya kita lebih dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau di ruang-ruang publik penghayat perempuan yang jadi pemimpin atau mungkin duduk di legislasi, di pemerintahan gimana? Kalau di ruang publik itu memang masih banyak Mbak, banyak ya. Ada dosen, ada guru, kemudian ada kepala sekolah. Tapi ya memang perjuangannya cukup panjang gitu kan untuk kemudian menduduki jabatan tertinggi. Nah, kalau yang di ruang legislasi itu belum, karena ada banyak informasi yang kami terima pada saat kampanye memang ada black campaign. Nah, itu yang masih menjadi tantangan. Oh, ini bukan orang yang beragama dengan tanda kutip seperti itu. Baik, nanti ceritanya disambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih tadi sudah berbagi cerita bersama kami dari Ketua Persatuan Warga Sabta Dharma ya. Ada Bu Dian Jenny, kemudian tokoh perempuan budidaya Bu Rela Susanti. Nanti kami akan sambung lagi, termasuk juga mengajak Anda pendengar untuk bisa bergabung dalam perbincangan dialog khusus yang kami hadirkan ya RRI bersama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia seputar perkembangan gerakan perempuan penghayat di Indonesia bersama dengan narasumber-narasumber kami. Nanti line telepon kami buka untuk Anda di 021 352 3172, 021 384 4545.
memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian. Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia. Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rosan, mungkin apa? 30 miliar? Saatnya kita ikuti dialog Kementerian Kebudayaan dengan tema Perkembangan Gerakan Perempuan Penghayat di Indonesia. Ya, saya masih bersama tokoh perempuan Sabta Dharma, Ibu Dian Jenny, dan tokoh perempuan budidaya, ada Bu Rela Susanti. Masih bincang seputar bagaimana perkembangan gerakan perempuan penghayat di Indonesia. Saya undang Anda untuk bisa bergabung dalam perbincangan kami kali ini. Silahkan di 021-352-3172 atau 021-384-4545. Yang mau gabung melalui WA juga bisa, silahkan kirimkan pertanyaan Anda. Atau ada juga mungkin juga bertestimoni ya di 081-399-399-888. Nah tadi perjuangannya panjang untuk bisa sampai pada posisi ini. Tapi saya sebenarnya juga pengen dapat cerita. Kalau ini kan udah ibu ya, Bu Rela dan Bu Dian. Tapi kan tentu juga ada perempuan-perempuan muda yang ada di penghayat, baik itu di budidaya maupun di Sabta Dharma. Bagaimana dengan remaja-remaja putrinya ini? Ya. Remaja putri kalau di Sabta Dharma itu tergabung di dalam Sanggaran Remaja namanya. Kalau di penghayat kepercayaan secara nasional ada di Gemapakti. Jadi organisasi sayap di Majelis Luhur Kepercayaan ada 2. Untuk perempuannya Puan Hayati dan kemudian untuk pemudanya ada di Gemapakti. Nah, berbicara soal perempuan muda atau remaja putri di kepercayaan itu banyak mengalami tantangan, terutama di perkawinan beda agama, yang sehingga mereka biasanya akan melepaskan ajaran itu karena cinta.
Berat nih kalau urusan cinta ya. Urusan cinta itu sudah sangat berat sekali gitu. Sehingga tentu kalau banyak perempuan-perempuan yang hilang di komunitas, regenerasinya akan berjalan lambat. Nah, ini memang butuh penguatan kepada anak-anak muda, terutama perempuan, bagaimana tetap berpegang teguh kepada ajaran dan menemukan orang yang tepat ya. Tidak meninggalkan keyakinannya. Jadi ternyata cinta itu bisa menggoyahkan kepercayaan. Oh iya. Tetapi mereka punya ruang berkumpul yang 1 bulan sekali. Dan organisasi itu aktif juga. Ya, aktif. Dan itu kalau di kepercayaan Sabta Dharma, baik secara nasional, provinsi sampai di kota kabupaten, remajanya ada, diakomodir dengan baik. Dan mereka melakukan sanggaran, pertemuan-pertemuan rohani. Itu setiap 1 bulan sekali untuk bisa saling menguatkan. Tapi tentu tantangan itu tadi. Kemudian tantangan di lapangan pekerjaan yang masih ada stigma kalau di dalam KTP-nya tertulis penghayat kepercayaan. Akses pendidikan bagaimana? Akses pendidikan sejak adanya Permendikbud sudah cukup baik, Mbak Esti, sehingga anak-anak kepercayaan sudah mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Baik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, walaupun masih ada beberapa kasus bullying atau perundungan ya, tetapi itu bisa dilewati tantangan itu. Oke. Setiap komunitas penghayat punya tantangannya sendiri-sendiri. Nggak tahu nih kalau di Bandung gimana? Di budidaya sendiri tantangannya kurang lebih ya hampir sama dengan di Sabta Dharma, karena memang remaja-remaja putri ini menghadapi tantangan ketika dia ingin memilih pasangan hidup. Sama tadi dia di satu sisi dia ingin mempertahankan ajarannya, tapi di sisi lain dia juga mencintai pasangannya. Jadi ada kegalauan di generasi muda penghayat remaja putri terutama ketika ingin memilih pasangan hidup. Kemudian yang masih bersekolah itu tantangannya kadang-kadang di satuan pendidikan ya, mau pendidikan dasar menengah atau pendidikan tinggi itu masih mereka tuh masih mengalami resistensi atau penolakan dari teman sebaya atau dari sekolah tempat dia menimba ilmu, itu masih mendapat perbedaan perlakuan di tempat mereka sekolah, sehingga banyak juga siswa penghayat yang kemudian mengalami perundungan di sekolahnya. Perundungan itu karena keyakinan. Iya, betul. Kemudian kalau perempuan kan lekat sekali dengan tata busana ya. Kemudian ketika ada acara-acara keagamaan di sekolahnya, dia sendiri yang berbeda tidak memakai hijab, itu juga menjadi topik pembicaraan yang hangat untuk menjadikan si siswa ini jadi bahan olok-olokan teman-temannya itu. Sebenarnya apa permasalahannya? Karena kan kalaupun misalnya mengenakan pakaian khas dari penghayat itu kan biasanya ada hal sifatnya sangat tradisional gitu. Kayak hari ini misalnya. Iya, kebaya. Ya, Bu Rela pakai kebaya, kemudian Bu Dian juga pakai kebaya. Apalagi yang khas biasanya? Kebaya, kemudian dengan atribut apa lagi? Ya kampret, pangsi gitu kalau di Sunda ya. Kalau di Jawa mungkin blangkon, lurik kayak gitu. Ya itu kalau bapak-bapak pakai blangkon dan lurik ya. Oh, iya. kemben ya biasanya. Iya, kemben. Oh ya. Kita ke penelpon dulu. Sudah ada pendengar kita dari Toli-Toli, Bu Haryanti. Silahkan Bu Haryanti. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang Mbak. Selamat siang dengan Bu Dian dan Bu Rela. Siang. Iya benar, sehat semangat dan salam tangguh untuk para perempuan-perempuan tangguh ya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Haryanti. Ya, sampai zaman sekarang tuh ya, perspektif atau image tentang perempuan lemah itu masih aja ada ya. Nah, sebagai perempuan untuk kita bangkit melawan atau menangkal dari pandangan atau image yang seperti yang itu ya, itu kita harus bagaimana Bu? Biar kita tuh tetap perempuan yang bisa dibilang tetap kuat, tangguh, tetap berbudaya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kita sebagai kaum perempuan, kodas kita sebagai kaum perempuan. Ya mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana nih versi kacamata para penghayat ya, baik dari Sabta Dharma maupun budidaya. Bu Rela dulu, silakan. Kalau kami lebih ke capacity building ya. Setelah kita memberikan peningkatan kapasitas untuk para perempuan,
itu otomatis kepercayaan dirinya itu menjadi tumbuh, menjadi dia sudah tidak takut lagi akan identitas dia karena dia sudah punya kemampuan untuk menjelaskan ke masyarakat tentang keyakinan dia. Jadi hal yang penting yang kami lakukan di internal budidaya adalah peningkatan kapasitas. Kemudian bagaimana mengungkapkan dengan lantang, dengan jelas, dengan baik itu menjelaskan keyakinan dia, itu kita bekali dengan public speaking. Karena banyak perempuan penghayat yang kemudian enggan untuk berbicara karena dia takut dan malu dan tidak percaya diri. Itu yang menjadi tantangan kami di internal. Ketika ada pertanyaan tidak bisa menjelaskan. Iya, betul. Oke, silakan dijawab juga. Jadi penting di komunitas penghayat kepercayaan, utama yang perempuan itu, untuk melakukan upaya-upaya kegiatan pemberdayaan perempuan itu memang untuk membangun kapasitas diri dan kepercayaan diri untuk bukan hanya mengedukasi dirinya, tetapi juga menjadi sangat bermanfaat ketika dia mampu mengedukasi kawan-kawannya. Jadi public speaking itu bukan hanya di budidaya, di Sabta Dharma juga ada, sehingga peran dia bukan hanya di komunitas tetapi bisa keluar memberikan pendidikan dan edukasi, bukan hanya budaya tetapi juga bagaimana keyakinan dan upaya-upaya toleransi di antara para perempuan yang lain. Oke, tadi kalau adik-adik yang remaja putri penghayat kan ada organisasinya. Kalau yang ibu-ibu ini perempuan secara umum ya mungkin perempuan dewasa. Ada apa Puan Hayati. Ya. Seperti apa ini organisasi ini? Jadi Puan Hayati atau perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia ini merupakan wadah nasional, Mbak Esti. Yang merupakan organisasi sayap dari Majelis Luhur Kepercayaan yang mewadahi seluruh perempuan dari berbagai organisasi. Tadi kan sudah disampaikan ada 170 organisasi, di mana wadah nasional ini berfokus kepada mengupayakan perjuangan untuk pengakuan hak-hak, utamanya kepada hak berkeyakinan dan hak-hak lain yang melekat di dalam setiap manusia, yaitu hak-hak dasarnya. Tentu untuk pengembangan dan pemberdayaan ini ada banyak program kerja yang kami laksanakan, mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat kota kabupaten. Tahan dulu tentang program kerja, kita ke penelpon. Ada Bu Dinda, warga Bogor yang bergabung bersama kita. Bu Dinda, silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, dengan Bu Dian dan Bu Rela. Ibu Dian, ya apa kabare? Kabar baik, Bu Dinda. Jadi serasa ada di Surabaya ini kan. Kumaha damang Ibu Rela? Saya Samulina, Ibu Dinda. Nuhun. Ya. Silakan Bu Dinda, pertanyaan atau komentarnya. Iya, sebagai ibu ya, penghayat kepercayaan ya. Sebagai ibu tadi sudah diuraikan, kita ibu adalah lebih dominan untuk di keluarga begitu ya, anak-anak misalnya gitu ya. Jadi semua itu memang pondasinya kita lah sebagai ibu gitu ya. Yang jadi pertanyaan ini buat kedua ibu cantik. Seandainya kan anak-anak mah polos ya, kalau misalnya kumpul sama teman-teman gitu ya, kamu agamanya apa gitu kan ya. Jadi kan itu jawaban-jawaban itu sepertinya harus ada awalnya dari ibu, dari rumah begitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Itu gimana gitu ya. Nah, jadi itu aja. Satu pertanyaan untuk kedua ibu cantik. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Dinda di Bogor. Ya, sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Nanti jawabannya sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Kilas Berita. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia resmi memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinis fase pertama untuk vaksin tuberkulosis inhalasi. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyebut langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik, kita masih bersama di program Dialog Interaktif yang merupakan kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Masih bincang tentang perkembangan gerakan perempuan penghayat di Indonesia. Bersama Bu Dian Jenny, adalah tokoh perempuan dari Sabta Dharma, kemudian Bu Rela Susanti, tokoh perempuan budidaya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Dinda
Tapi tadi ada yang sempat terpotong soal program kerja Puan Hayati. Ya, jadi mungkin bisa dijelasin dulu program kerja Puan Hayati, nanti baru kita jawab untuk Bu. Iya. Di Puan Hayati di level dasar program kerjanya itu adalah pembelajaran atau pelatihan mengenai kesetaraan gender. Ini penting supaya mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa peran perempuan itu sama dan sejajar, dan perempuan juga bisa memberikan kontribusi yang sama seperti laki-laki. Nah, kemudian ada program-program yang terkait dengan hal itu adalah public speaking. Kemudian ada program kepemimpinan perempuan, pelatihan ekonomi kreatif untuk meningkatkan ekonomi di dalam keluarga, dan pelatihan mengenai hak asasi dan advokasi, seperti itu yang kami laksanakan. Oke, sekaligus menjawab tadi Bu Dinda. Ya. Gimana kalau ada pertanyaan tadi? Ya. Silakan. Jadi banyak sekali ya kasus-kasus terhadap anak yang kemudian saya tadi di awal sudah sampaikan bahwa perempuan itu adalah basis utama pendidikan dan merupakan dominasi untuk bagaimana membangun kekuatan anak-anak kita. Maka ketika anak kita mengalami perundungan atau hal-hal yang tidak diinginkan di dalam ruang sekolah terkait dengan keyakinannya, maka sebagai ibu atau perempuan itu menjadi tempat utama bagi anak-anak memberikan perlindungan. Maka yang perlu dilakukan adalah satu, pengetahuan kita mengenai nilai-nilai spiritual itu harus diperkuat dari perempuan. Kemudian perempuan juga mengetahui mengenai hak asasi manusia, ya, dan itu bisa disampaikan kepada putri-putrinya, kepada putra-putrinya untuk terus mengawal mereka dan mendampingi mereka serta memberikan kekuatan mental kepada anak-anak kita. Jadi banyak kasus, Mbak, perempuan-perempuan yang masih sering ke sanggar itu adalah perempuan-perempuan yang tangguh yang bisa melindungi anak-anaknya, seperti itu. Karena mereka selalu mendapatkan masukan-masukan dan menginput atau update perkembangan-perkembangan yang terjadi di ruang sosial. Kalau melihat perkembangan yang ada belakangan ini, maka seperti apa kemudian Anda memproyeksikan, melihat peluang-peluang perkembangan perempuan penghayat ke depan ini, Bu Rela? Kalau saya optimis maju sih, Mbak. Karena semakin banyak orang atau perempuan penghayat di Indonesia itu yang kemudian membuka jejaring dengan lintas komunitas dan lintas agama, yang ini memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk mendapatkan capacity building, tidak hanya di internal tapi di lintas komunitas kita banyak dibuka kesempatan untuk mengikuti pelatihan seperti mengetahui tentang, kayak kemarin saya mendapat pelatihan tentang Undang-Undang KUHP yang akan dilaksanakan di Januari 2026 ini. Apa dampaknya untuk penghayat, kemudian apa langkah ke depan yang harus dilakukan, itu banyak kami dapatkan dari lintas komunitas. Oke. Termasuk keterlibatan di masyarakat, seperti apa ini gambarannya, Bu Dian? Jadi kan mungkin ada muncul pertanyaan, ini tuh teman-teman penghayat ini kalau misalnya ada kegiatan di kampung, di kecamatan, di kabupaten, di kota, sering dilibatkan atau tidak? Artinya itu kan bentuk bahwa negara memang bukti negara hadir, Bu Dian. Jadi memang tergantung ya, tergantung dari person itu sendiri juga, bagaimana kemudian dia mengabarkan tentang identitas dirinya gitu. Sebagiannya lagi mereka masih takut untuk menunjukkan identitas, menutup diri. Nah, biasanya semakin kita menutup diri, masyarakat semakin tidak tahu, itu juga menjadi bumerang. Jadi blunder ya. Jadi kalau kita bisa menunjukkan siapa kita, kemudian membangun intensitas dan membangun komunikasi dengan baik dengan masyarakat di sekeliling kita, dan juga membangun jejaring dengan lembaga pemerintahan, saya kira juga akan terjadi timbal balik untuk bisa saling memahami. Yang menjadi masalah itu kan di dalam kehidupan masyarakat kita itu jarang ada perjumpaan, kemudian mereka tidak memahami bagaimana sisi penghayat kepercayaan, sehingga timbul prasangka-prasangka negatif. Itu yang terjadi. Tetapi ketika kita mampu melakukan sosialisasi dengan baik, menjadi bagian dari bagian komunitas masyarakat dengan baik, saya kira ini akan bisa kita lalui bersama. Gimana caranya sekarang supaya teman-teman bisa lebih terbuka, publik bisa lebih menerima? Perlindungan, bentuk perlindungan seperti bentuk perlindungan hukum dan kesetaraan dari lembaga pemerintahan terhadap penghayat kepercayaan itu menjadi akses utama ya bagi setiap penghayat kepercayaan untuk berani menunjukkan dirinya. Kalau ada terjadi hal-hal
yang melanggar hukum, misalnya penutupan sanggar atau penutupan tempat ibadah kepercayaan, negara itu melakukan perlindungan dan hadir secara optimal. Seperti itu. Kemudian sosialisasi dari negara terkait dengan keberadaan penghayat kepercayaan sendiri itu juga lebih intens. Seperti yang sekarang sedang kita laksanakan, ada kerjasama RRI dengan kementerian, ini juga menjadi satu pintu untuk bisa membuka ruang sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui keberadaan penghayat kepercayaan. Tadi saya sudah sempat tanya ke Bu Rela soal bagaimana kemudian masa depan gerakan perempuan penghayat di Indonesia, tapi belum tanya ke Bu Dian. Kalau menurut Anda gimana nih? Termasuk eksistensi di bidang ekonomi ya, politik, budaya, sosial, ekonomi gitulah secara umum. Saya sangat berpikir positif ya, dan sangat optimis bahwa gerakan perempuan penghayat bisa berjalan lebih baik. Namun tentu karena kami masih dalam minoritas ya, butuh support dan dukungan dari seluruh pihak. Apakah itu masyarakat, negara, dan stakeholder yang lain. Dan kami juga butuh kerjasama dengan para kawan-kawan penggiat hak asasi manusia CSO untuk bisa bekerja sama. Bekerja sama bukan hanya untuk kami perempuan penghayat, tetapi yang lebih luas lagi bagaimana mengkondisikan Indonesia untuk menerima seluruh perbedaan-perbedaan keyakinan. Ya, itu. Bukankah pelangi itu dibuat dari begitu banyak warna yang membuatnya menjadi betul. Terima kasih banyak Bu Rela sudah bersama kami, Bu Dian Jenny. Salam untuk semua teman-teman, Rahayu. Salam Rahayu. Selamat tetap bergerak maju ya gerakan teman-teman perempuan penghayat. Sampai ketemu lagi, kesempatan, sehat selalu. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, demikian tadi perbincangan kami dalam program Dialog Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Bu Dian Jenny dari Sabta Dharma dan Bu Rela Susanti dari Perempuan Budidaya. Sayang sekali Dr. Akol Firdaus masih belum bisa bergabung bersama kami. Semoga bisa bergabung di lain kesempatan. Saya Esti Sulistya. Selamat sore. Demikian telah kita ikuti Dialog Kementerian Kebudayaan dengan tema Perkembangan Gerakan Perempuan Penghayat di Indonesia.